Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri dengan NIM 2006343 beserta rekan saya Miranti Dwi Anggrani dengan NIM 2006345. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai instruksi pengamatan input dan output pada CX programmer, yang mana dalam video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah PLC dan pneumatik. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Miranti Dwi Anggraini. Pada Miranti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang topik pembahasannya pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian PLC. PLC atau sering disebut dengan program logic control adalah suatu sistem elektronik yang dirancang untuk industri dengan menggunakan memori yang dapat diprogram sebagai penyimpanan internal dari instruksi-instruksi untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus logika, waktu, dan cacah, dan aritmatika untuk mengontrol berbagai jenis mesin atau proses melalui input dan output digital atau analog. Pengertian dari pneumatik adalah sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga dan kecepatan. Sistem PLC dan pneumatik ini dirancang untuk industri dengan menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menghasilkan tenaga dan kecepatan. Yang kedua, pengaplikasiannya menggunakan udara pada saat memindahkan gerakan melalui pipa saluran. Dan yang terakhir, respon cepat terhadap sinyal kontrol dan daya tahan baik pada pneumatik. Keuntungan dari PLC ini antara lain yang pertama, modifikasi lebih mudah. Fleksibilitas PLC dapat digunakan ke berbagai aplikasi, tingkat kehandalan dan keamanan tinggi, serta gampang dalam pemrograman, pemeriksaan, atau perbaikan. Serta kerugian untuk PLC itu sendiri yaitu pertama, getaran dan perubahan suhu yang cepat dapat memperpendek usia PLC. Kesulitan dalam mengubah logika berpikir seorang pakar nilai menjadi logika berpikir programmer PLC. Satu gerakan teratur hampir tidak dapat diwujudkan apabila terjadi perubahan beban. Tidak mungkin untuk mewujudkan kecepatan-kecepatan corak dan pengisian yang tetap tergantung dari bebannya. Jenis-jenis dari PLC, yang pertama mini PLC dari 128 sampai 512 dan digunakan pada sistem otomasi segala program yang dibutuhkan. Dalam micro PLC yaitu 15 sampai 128 digunakan untuk sistem otomasi yang sederhana. Dalam picu PLC kurang dari 15 digunakan jika mesin tidak boleh jauh dari PLC demi keamanan atau reaksi cepat. Berdasarkan tipe, compact PLC, jenis PLC yang sudah fix alias tidak bisa banyak diubah dari segi hardware-nya. Modular PLC sedikit lebih rumit untuk dipakai, tapi akan memudahkan jika sewaktu-waktu Anda butuh power yang lebih besar atau output yang lebih banyak. Dan jenis PLC itu sendiri berdasarkan output sama relay, transistor, triac, dan analog.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait dengan operasional PLC. Yang mana sesuai dengan judul kita yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya di dalam instruksi pengamatan input dan output, kita di sini menggunakan aplikasi CheckS Programmer. Ada banyak sih untuk aplikasi penggunaan pemrograman PLC, namun di sini saya mengambil contoh menggunakan CheckS Programmer. Yang mana dari eh, melakukan program di CX ini kita dapat menghubungkan PLC dengan programming device, yaitu dari CX programmer ini. Kemudian melakukan instruksi pengamatan input dan output eh, dan melakukan prosedur pemrograman dan pengoperasian PLC. Operasional PLC ini adalah menentukan keadaan output berdasarkan kondisi input. Satu unit PLC dapat melayani lebih dari satu input dan output. Masing-masingnya diberi alamat dalam pemrograman PLC. Terdapat tiga bahasa yang umum digunakan dalam suatu PLC, yaitu diagram tangga atau ladder diagram, penyertaan kode boolean atau statement list, dan diagram fungsi atau function diagram. Nah, terlihat pada gambar di samping bahwasanya itu merupakan alamat pada PLC yang umum digunakan. Di sini jenis PLC terlihat pada gambar yaitu ada jenis Siemens dan Omron. Yang mana berdasarkan gambar tersebut kita bisa lihat bahwasannya ada ketentuan dalam memasukkan input dan outputnya. Nah, selanjutnya yaitu simbol ladder diagram pada PLC. Berdasarkan gambar yang terlihat pada layar monitor ini, bahwasanya untuk simbol ladder diagram ada tiga yang umum digunakan. Yang pertama yaitu examine if closed atau biasa disebut dengan normally open, yang mana untuk mendefinisikan input dengan fungsi NO. Selanjutnya yaitu examine if open, yang mana untuk mendefinisikan input dengan fungsi NC atau biasa simbol ini kita sebut dengan normally closed. Kemudian yang terakhir yaitu coil atau disebut namanya output organized atau OTE, yang sama untuk mendefinisikan output yaitu coil. Jadi di sini untuk normally open dan normally close merupakan input masukannya, serta untuk outputnya yaitu coil. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi dari CX Programmer, yang mana untuk aplikasi CX Programmer ini bisa kita download melalui Google maupun platform-platform lainnya, tergantung apa yang kita gunakan. Nah, langsung saja saya mulai menggunakan aplikasi ini dengan menekan tombol New. Nah, terlihat pada layar bahwasanya di sini ada device name, device type, dan network type. Nah, untuk device name ini terserah mau kita kasih nama apa. Di sini saya tuliskan PLC1 ya. PLC1. Selanjutnya untuk device type ini kita tergantung dari PLC apa yang kita gunakan. Biasanya kalau di lab biasanya digunakan CP1E dengan network type-nya yaitu USB. Oke. Nah, terlihat pada layar untuk lembar kerja untuk kita membuat diagram laddernya. Nah, untuk di sini saya coba contohkan satu dalam penggunaan simbol-simbol diagram ladder. Yang pertama ini yang normally open, kita tekan normally open, kemudian kita taruh di layar. Nah, di sini sesuai dengan pada gambar di slide sebelumnya untuk kode new open eh, pada Omron yang kita pakai jenisnya itu Omron CP1E. Untuk kodenya yaitu 00.00. Nah, di sini kita bisa tuliskan on saja ya.
Oke, nah ini untuk normally open. Kemudian kita coba masukkan dengan coil. Dengan mengklik simbol coil, nah untuk kodenya itu 100.00. Lampu aja kita tuliskan. Oke, nah ini merupakan salah satu diagram ladder yang utuh. Jadi setelah dibuat seperti ini, kita bisa klik simulation, kemudian work online simulation. Dan kita tunggu. Nah, di sini sudah dilakukannya work online simulation, maka kita bisa klik kanan, lalu kita cari tombol set. Lalu bisa kita hidupkan untuk menghubungkannya sampai ke lampu. Nah, terlihat pada layar bahwasanya diagram ini sampai terhubung ke koin. Kemudian kita matikan lagi. Dan jangan lupa dimatikan, diklik kembali World Online Simulation. Nah, berarti rangkaian sudah tidak aktif. Nah, untuk normally close, nah untuk normally close ini ditaruh aja sama kayak tadi kodenya 000.00 off. Nah, kemudian sudah terbuat diagram ladder dengan menggunakan normally close. Kemudian kita klik simulation, kita work online. Nah, di sini karena dia normally close maka terhubung ya. Kita coba off kan apakah dia masih terhubung ya karena ini dalam kondisi off. Atau coba kita on kan apakah mati? Ya, berarti ketika kita tekan tombol set on maka rangkaiannya terputus ya. Oke, on di off kan dulu. Off online. Nah, nah, baiklah, saya contohkan satu rangkaian ladder lagi dengan menggunakan 3 buah koil. Bagaimana caranya? Bisa kita lihat pada layar. Oke. Nah, di sini saya coba gunakan normally open. Kodenya 000.00. Oh, oke. Ya. Kemudian ambil koil. Nah, kita masukkan kodenya 100.00 lampu. Nah, kemudian di sini karena kita menggunakan 3 ya simbol koilnya, eh, kita tarik garis ini new vertical, taruh di sini. Nah, kita ambil coil. Sebenarnya kita bisa memakai ini new horizontal, tapi karena langsung ke coil, tinggal kita tekan coil saja. Terus kita isi dengan kode 100.01. Karena untuk di belakang titik ini kita tergantung input yang tergantung output yang ada di PLC-nya. Biasanya ini sampai 07 untuk omron. Kita bikin lampu 2. Oke. Selanjutnya yaitu oke. Ya, 100.02. Oke. Lampu lampu 3 aja lah. Lampu 3. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba simulation kan. Kita klik Work Online Simulation. Kita tunggu proses programnya. Kemudian kita coba hidupkan di set. Kita on kan apakah terhubung. Terhubung berarti ya. Antara lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Oke. Off.
Nah, di sini saya perlihatkan video terkait apa namanya? Video PLC Omron tersebut ketika setelah kita hidupkan program, maka kita bisa hubungkan dengan trainer PLC-nya. Ini video. Ada. Hmm. Hmm. Baiklah, di sini saya akan menampilkan trainer PLC yang sudah terhubung dengan PC, yaitu dengan JAX Programmer. Terlihat bahwasanya itu ditekan di inputnya, maka lampu di bagian output juga akan hidup. Oke, baiklah. Dari video tersebut eh, berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Terima kasih kepada rekan saya Miranti Dwi Anggrani yang juga menemani dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.